Minggu depan itu kita ada kuis ya. Berdasarkan kontrak ya. Minggu depan kita ada kuis. Oke, sebelumnya saya cek dulu, betul ya, ada kuis. Yang masih ingat? Maksud saya gini, kalau ada kuis, maka nanti biar minggu depan itu tinggal fokus kuis gitu aja. Karena nanti kalau ada kuis, ada materi, itu Anda malah nggak konsentrasi nanti. Nah, ya. Ntar saya ceknya di sehingga saya menawarkan ke Anda, ya, karena minggu depan itu kan 1 SKS kuis, kemudian 2 SKS itu materi, ya. Maka nanti yang materi saya akan gantikan di hari lain sebelum kuis. Biar nanti di hari Jumat minggu depan itu Anda hanya mengerjakan kuis saja, ya. Karena nanti kalau setelah kuis materi ya nanti ini nggak bisa maksimal, ya. Minggu depan itu hari ini nanti ada tugas akan saya taruh di hebat. Ya, oke. Jumat 26 Agustus kita ada kuis 2. Jadi nanti mungkin hari Sabtu besok ya atau hari Selasa akan kita agendakan, nanti saya akan komunikasi dengan Komting kelas ya terkait dengan penggantian untuk materi minggu depan, karena minggu depan saya akan fokus di kuisnya ya. Oke, baik. Share screen saya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, PPT ya? Masih di aula, Pak. Masih aula, Pak. Oh, share screen-nya masih di aula. Oke. Oke, bentar saya akan cek. Oh, saya download di mana tadi ya? Oh, di sini. Oke. Berarti di sini saya share screen-nya. Oke, sudah kelihatan? Hari ini kita akan diskusi terkait dengan ini persamaan diferensial ya. Oke. 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 Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan kenalkan Anda dengan yang namanya fungsi homogen. Ya. Jadi fungsi homogen yang berderajat n itu jika ya memenuhi f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n f x, y. Kalau memenuhi ini maka dikatakan fungsinya homogen derajat n. Contoh, ya, f x y sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat y. Ini adalah homogen derajat 3. Kenapa, Pak? Kalau kita jadi x-nya saya ganti dengan lambda x. Jadi f, ya, kemudian lambda x, y-nya saya ganti dengan lambda y. Lambda y, maka di sini kan lambda x pangkat 3. Lambda x pangkat 3 itu bisa saya tulis lambda pangkat 3, kemudian x pangkat 3.
Kemudian yang di sini E kuadrat, itu kan sama dengan lambda kuadrat E kuadrat. Yang di sini Y diganti dengan lambda Y. Maka lambdanya ada berapa? Ada pangkat 3 ya. Oke, min lambda pangkat 3. Di sini 2 X kuadrat Y. Maka kalau lambdanya saya keluarkan, ini jadi apa? X pangkat 3, kemudian min, ini angka 2 ya, ini ya. 2 X kuadrat Y. Tidak lain yang kanan ini adalah Fxy. Maka ini adalah apa? Lambda pangkat 3. Yang ini X kuadrat min 2 X kuadrat Y itu adalah Fxy. Makanya ini disebut dengan fungsi homogen derajat 3. Jika tidak memenuhi bagaimana? Dia adalah fungsi tidak homogen. Sampai di sini clear? Clear? Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Oke. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan atau diferensial. Apabila Y itu fungsi dalam X, maka turunan Y terhadap X dapat ditulis dy dx atau Y aksen. Ya. Bentuk ini Y itu dinamakan variabel tak bebas atau terikat. Yang X-nya adalah variabel bebas. Gitu ya. Ini beberapa permasalahan atau fenomena atau pada beberapa bidang lain terkait dengan ini persamaan diferensial. Misal, ya, kalau kita ke ini hukum Newton di fisika ya. Hukum Newton itu kan F sama dengan M kali D kuadrat S per dt kuadrat. Ya. Persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial. Kenapa? Di persamaan itu terdapat turunan. Siapa? D kuadrat S per dt. Ya. Nah, kalau hukum Newton ini F-nya adalah gaya, M adalah massa, S jarak, dan T waktu. Dalam biologi ada peluruan radioaktif. Ya, bentuknya apa? dm per dt sama dengan km. Ini juga apa permasalahan atau bentuk persamaan diferensial. Model logistik, ya, ini juga sama persamaan diferensial. Begitu juga dengan laju perubahan tekanan uap pada suatu zat. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah salah satu contoh bentuk persamaan diferensial pada bidang-bidang ini. Nah, nanti kita akan fokus pada bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial. Ya. Sebelum kita bicara apa namanya menyelesaikan persamaan diferensial, ya, kita lihat dulu, ya. Persamaan diferensial itu kalau dilihat dari variabel bebas itu ada apa aja? Yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau biasanya disebut dengan PDB. Nah, PDB ini hanya memiliki satu variabel bebas. Ya. Oke. Siapa variabel bebas dalam ini? Y. Kita juga bisa melihat kalau PDB itu menggunakan D. Beda dengan persamaan diferensial parsial. Ini mengandung lebih dari satu variabel bebas. Dalam contoh ini variabel bebasnya adalah Z. Ya. Oke, yang atas ini
Yang terikatnya adalah Y, yang bebasnya adalah E. Ya, yang ini, yang terikatnya adalah Z, bebasnya ada 2, X sama Y. Ya. Dari tampilan ya PDB itu menggunakan notasi D, tapi kalau parsial menggunakan notasi do. Ya, do sama D. Oke. Kemudian ada beberapa istilah pada suatu PD. Ya, ada yang disebut dengan tingkat atau orde. Apa orde itu? Turunan tingkat turunan tertinggi yang muncul. Kalau contoh pertama ini kan DY per DX, berarti order 1. Kenapa order 1? Karena turunannya di sini tertinggi adalah 1. Berikutnya, ya, di sini order 2. Kenapa? Kalau yang ini kan turunan pertama, cuma dipangkatkan 3. Tapi turunan pertama. Kalau yang ini turunan kedua, sehingga ordernya adalah 2. Yang ini juga order 2. Kenapa? Karena pada persamaan ini turunan yang tertinggi adalah turunan kedua. Oke, sampai di sini dapat dipahami. Clear atau tidak clear? Tuh. Ya, clear apa enggak? Sepertinya masih jelas, Pak. Oke, baik. Berikutnya adalah derajat atau degree. Ya. Derajat atau degree adalah pangkat dari turunan tertinggi yang muncul. Kalau Anda perhatikan yang nomor 1, ini kan DY per DX, artinya turunan tertingginya adalah ini. Ya. Nah, sekarang dilihat, yang ini pangkat berapa? Ini kan hanya pangkat 1. Makanya derajatnya 1. Yang kedua, ya, di sini turunan kedua, ini turunan pertama. Ya. Yang dimaksud adalah turunan yang tertinggi. Maka mengacunya adalah yang turunan kedua. Nah, turunan kedua ini derajatnya berapa? 1, makanya degree-nya 1. Ya, yang ini juga. Loh, yang ini kenapa kok 2? Kita harus rubah ke bentuk umumnya dulu. Oke, ini kan bisa saya tuliskan Y. Sen min X sama dengan apa? Akar Y kuadrat plus 1. Ya. Kalau semuanya saya kuadratkan, jadi apa? Y double aksen kuadrat, kemudian dikurangi 2X Y double aksen ditambah E kuadrat sama dengan E kuadrat plus 1. Oke, baik. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, turunan tertingginya adalah Y double aksen. Berapa degree-nya? Ya 2. Ini kan 2. Ini kan turunan kedua, tapi hanya pangkatnya 1. Makanya di sini derajat 2. Oke, sampai di situ dapat dipahami. Clear? Clear, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, suatu persamaan itu yang tidak memuat turunan dan memenuhi PD itulah yang disebut dengan penyelesaian atau selesaian. Di beberapa buku kadang ditulis penyelesaian, ada kalanya ditulis selesaian. Ya. Contoh,
D kuadrat Y per DI kuadrat sama min 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2X atau Y sama dengan 2X kuadrat plus X atau Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 3. Ya, kalau asal punya 3. Mana yang penyelesaian? Kalau memang ini penyelesaian jika dimasukkan ke mana persamaan ini memenuhi. Ya, coba setelah dimasukkan mana yang lebih memenuhi. Coba kalau kita cek yang ini, berarti kita harus cari apa nih? Ini kan turun kedua. Berarti Y aksen sama dengan berapa? 4 X ya. Kemudian Y double aksen sama dengan 4. Tinggal dimasukkan di sini. Ini kan Y double aksen, berarti 4 kurangi 4, 0. Oh, berarti ini adalah solusinya. Apakah yang ini solusi? Apakah ini yang solusi? Silakan cek sendiri. Ya. Secara umum, solusi PD seperti ini. Ya. Ini solusi umum dari siapa? Dari yang atas. Ya, dari yang atas. Anda bisa cek yang 2 maupun 3. Selanjutnya, saya hapus dulu catatannya. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya DY per DX sama min M sama dengan 0, apakah penyelesaiannya seperti ini? Nah, kita akan coba nanti cek bagaimana. Ya, oleh karena itu ada beberapa penyelesaian yang di PD, ada yang disebut dengan penyelesaian umum, ada yang disebut dengan penyelesaian khusus. Ya. Kalau umum itu masih ada konstantanya, tapi khusus itu tanpa konstanta. Ya, oke. Sampai di sini. Oke, ada 2 soal. Silakan dicoba dulu. Setelah itu saya akan tunjuk Anda. Silakan. Karena kelas ini adalah kelas pendalaman, harus banyak latihan ya. Oke, silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan.
Baik, sekarang saya akan minta Elvira Rahma. Mana Elvira Rahma? Ya, Pak. Ya, silakan. Pilih nomor 1 atau 2. Share screen langsung. Ini cuma Sudah Anda menyebutkan foto ya? order dan degree-nya kan ya, Pak? Ya, tapi nanti caranya? Oh, saya annotate saja ya, Pak? Oke, baik. Silakan share screen. Oh, share screen. Pilih ini apa namanya? Whiteboard. Bisa. Kan. Ini, Pak. Mm-mm. Ini order 3, karena ini di differentialnya pangkat yang tertinggi 3, terus dia punya pangkat 1. Oke, berarti ordernya 3, degree-nya 1. baik, terima kasih. Nomor Ya. 2. Oh, Oh, ini nomor kan 2 saya cari yang lain. Saya cari yang lain. Pak. Baik, terima kasih. Lukas. Lukas mana Lukas? Halo Lukas. Halo Lukas. Oke, saya tak coba mengklaim menjadi host. Bentar. Yang saya panggil tidak ada, langsung saya keluarkan dari Zoom. Halo, Lukas? Panggilan terakhir. Oke, sudah ketemu klaim hostnya. Oke, baik. Lukas mana Lukas? Oke. Alvin Bimo. Alvin Bimo. Yohanes. Hadir, Pak. Oke, silakan. Nomor 2. Itu order 1 degree 1, Pak. Kenapa? Order 1 degree 1. Order Ya, 1 degree 1. Ya, turunan pertama pangkat 1 itu, Pak. Oke, baik. Ya, bisa langsung ya. Oke. Ya, Kita akan lanjutkan. Ya. Yang pertama adalah PD terpisah. PD dapat dipisahkan. Ya, ini satu kesatuan ya. Bentuk PD yang tadi secara umum bisa juga dituliskan dalam bentuk ini. Karena
Yang atas sendiri itu adalah bentuk PD. Kenapa? Coba kalau kita semuanya saya bagi DX, maka kita punya apa? N XY DY per DX. Ya. Kemudian plus MXY. MXY, M maupun N itu adalah suatu fungsi. Entah dalam X, dalam Y, atau dalam XY sama dengan 0. Makanya yang ini adalah PD. Ya. Tampilan PD bisa seperti yang kanan ini atau yang kiri. Nah, kapan PD yang ini dikatakan terpisah? Kalau yang M ini atau yang N ini ya. Kalau terpisah gimana? Yang M ini adalah fungsi dalam X saja. Ini kan MX fungsi bisa XY kan itu. Tapi ternyata M-nya hanya fungsi dalam X saja. Posisi di DX. N-nya itu fungsi dalam Y saja. Posisi di DY. Ya, maka PD di atas menjadi kira-kira bentuknya FDX plus GYDY. Nah, inilah yang disebut dengan PD terpisah. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, bagaimana dengan PD yang dapat dipisahkan? Kalau PD dapat dipisahkan, maka M itu adalah suatu fungsi yang dapat ditulis sebagai fungsi dalam X kali fungsi dalam Y. Begitu juga dengan N. Makanya di sini M X Y dx menjadi F1X G1Y dx. Ya, jadi M-nya itu merupakan hasil kali antara fungsi X dan fungsi Y. Begitu juga dengan N. Jika demikian, maka PD yang ini disebut dengan PD dapat dipisahkan. Ya. Identifikasi ini sangat penting karena terkait dengan bagaimana penyelesaiannya. Apakah PD terpisah atau PD dapat dipisahkan, homogen atau non-homogen. Oke. Yang homogen itu nanti kita bicara yang terpisah dulu. Ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cukup Anda integralkan kedua ruas terhadap variabel yang muncul dalam diferensialnya masing-masing. Ya. Contoh, carilah selesaian dari X pangkat 3 dx Y plus 1 dy. Kalau Anda cermati, ya, di sini di dx, ya, di dx, ini di dy, perhatikan, di depannya dx atau di wilayah dx itu hanya fungsi dalam X siapa? X pangkat 3. Pada dy atau suku dy itu nggak ada X-nya, adanya cuma Y plus 1. Makanya yang ini fungsi dalam Y, ini fungsi dalam X. Fungsi dalam X posisinya berada pada dx, fungsi dalam Y ada di dy. Makanya ini adalah PD terpisah. Kalau sudah PD terpisah, gimana cara menyelesaikannya? Tinggal Anda kuadratkan kedua ruas. Integral X pangkat 3 dx, integral Y plus 1 dy, integral 0 dx. Yang ini adalah hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, 0 Y. Sudah, ini adalah selesaian dari permasalahan ini. Kenapa kok masih muncul C? Karena C-nya tidak ikut-ikut. Ya. Jadi kita punya seperti ini. Oke, sampai di sini clear? PD terpisah. Oke, saya... Pak mau tanya itu Y plus 1 pangkat 4 itu. Apa?
Y plus 1, oh ini pangkat 2, sorry. Gini ya. Baik, terima kasih. Ini bukan 4, tapi pangkat 2. Ada lagi? Coba saya akan... Viola Rosa. Viola Rosa? Ya, Pak. Oke. Clear? Ya, sudah, Pak. Oke. Tausia Virgi. Iya, Pak. Oke. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Ya, ini teknik yang terpisah. Kalau terpisah, Anda harus ubah menjadi PD terpisah dulu, baru diselesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Ya tetap pakai teknik PD terpisah. Ya. Perhatikan contoh ini. 3x y aksen plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini PD, tapi kita belum tahu apakah PD terpisah atau dapat dipisahkan. Oke, kita tulis tahu. Ya. Ternyata kalau Anda perhatikan di depannya DY itu ada X, ada Y, tapi dalam perkalian. Itu artinya apa? Di depannya DY itu ada fungsi yang namanya fungsi X yang namanya fx sama dengan 3 yang fungsi Y adalah fy, gitu ya. Jadi semuanya ini kita bagi dengan y kuadrat plus 1 yang dapat ini dibagi, selanjutnya dibagi dengan 3x, kita dapat ini. Nah, yang ditunjuk panah ini bentuknya sudah menjadi PD terpisah. Kalau sudah terpisah, selesaikan dengan teknik terpisah. Oke, baik. Oke, coba. Soal. Oke, soalnya ada di saya akan ambilkan soal dulu. Saya cari soal. Oke, share screen saya. Sekarang saya pindahkan ke sini. Sudah kelihatan? Silakan dikerjakan dulu. Soal nomor 1 sampai 4. Dulu, 1 sampai 4 saja. Oh, 1 ini. 1 sampai 14. Oke, 1 sampai 14 bisa selesaikan.
Nanti kalau tekniknya tidak bisa terpisah atau dapat dipisahkan, bisa kita pending soal ini untuk pertemuan berikutnya. Oke, silakan kerjakan. Siap-siap share screen. Benedikta? Ya, Benedikta? Oke, baik. Silakan dikerjakan. 14 soal. Kita lebih banyak ke latihan saja. Saat mengerjakan, kamera diaktifkan. And nonlinear is pretty important when it comes to nonlinear data. Constant coefficients, some unknown variables, and if I want to solve the equation, I need to find values of y1 and y2 which make the equation true. A linear differential equation looks very similar. It'll be a but now functions of the independent variable, in this case it's x. So a of x, b of x, and c of x are all some known functions of the independent variable x, and I want to find a function y that makes this equation true when I plug in y and its derivative. Now, this particular linear differential equation that I've written down here for derivatives, for example, I could write down a of x y double prime plus b of x y prime functions linear. How about a product of y1 and y2 equals 1? That's a nonlinear algebraic equation. That's some crazy
Oke, saya minta 1-2 orang dulu untuk pilih soal. Setelah itu saya break ya. Kemudian Anda ngerjakan lagi, saya akan pilih yang lain. Oke, Abdullah Muhammad Idris. Ya, Pak. Oke, nomor berapa? Nomor Share screen atau gunakan Unmute? Silakan. share screen saya. Sebentar, Pak. Oke, saya foto dulu. Oke, silakan difoto. Anda ngerjakannya boleh tidak urut ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa, kenapa gitu ya. Oh ya, minggu depan itu kan kuis. Jadi seperti yang telah saya sampaikan di awal, ya. Ini apa namanya untuk perkuliahannya hari Sabtu bisa ya, Sabtu pagi. Bisa hari Sabtu pagi? Tidak bisa. Oh, enggak bisa. Kalau hari Senin jam 1 siang itu Anda bisa nggak ya? Senin jam 1 siang. Oh, ada kelas. Oke. Apa hari Minggu? Minggu pagi. 2 SKS sebagai gantinya minggu depan yang ada kuis. Jadi minggu depan itu 3 SKS, 1 SKS kuis, kemudian 2 SKS materi. Ya. Nanti kalau gandeng jadi 1, biasanya itu konsentrasi. Ya. Makanya seperti itu. Mohon maaf, Pak. Tapi kayaknya kalau minggu ada teman-teman yang ke gereja juga. Oh gitu. Berarti minggu, oh iya, bisa malam, bisa pagi ke gerejanya ya. Ada juga bimbingan PKM. Wah, Anda itu pewadat ya. Oh iya, Senin pagi kan bisa toh? Minggu depan Senin 2 SKS. Pagi jam 1-2 ya? Mulai jam 7 sampai 8.40. Hari Senin. Oke, siapa tadi yang mau share screen? Bisa share screen, Pak. Ya, silakan. Nomor 1, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Apa sih pertanyaan? Tadi apa pertanyaannya, Pak? Tuh. Terus? Saya langsung kerjakan. Wah, hebat ya. Nggak tahu pertanyaannya tapi penyelesaiannya bukan, Pak. Oh, bukan. Jadi nomor 1 dan nomor 4. Apakah PD ini linier? Tadi kan di awal sudah saya sampaikan PD itu ada 2. PD linier sama PD linier dan non-linier belum. Ya, yang tadi hanya PD biasa sama parsial. Oke, tapi Anda tahu toh yang namanya fungsi linier dengan fungsi kuadrat, ya, atau parabola itu kan tidak linier. Kalau linier itu garis. Oke, silakan dijawab. Apa, Pak? Apa? Linier atau enggak? Linier, Pak. Kenapa linier? Nomor 1 apa itu? Nomor 1 ya. Kenapa kok linier?
Karena, ayo, karena apa? Saudara malah jadi ragu tentu. Loh, jangan ragu. Langsung sampaikan. Karena apa? Karena apa? Tidak ada Sekarang, kuadratnya, Pak. tidak ada kuadrat. Oke, baik. Ya, di sini nggak ada kuadrat. Sekarang kalau gini kira-kira linier atau non-linier? Oke. Sebelum ke PD ini, saya punya model-model seperti ini. Yang paling bawah sendiri apa? Linier atau non-linier? Yang X sama dengan 4, Pak. Ya, atau saya tambahkan gini. Semuanya tambah Y. Oke, yang bawah sendiri, linier apa non-linier? Linier, Pak. Linier. Yang tengah-tengah? Kuadrat, Pak. Oke. Atau secara umum non-linier ya. Non-linier, iya, Pak. Oke, yang atas? Paling atas? Non-linier. Jadi, linier atau tidak, itu terjadi kalau terdapat perkalian antara variabelnya. Di sini, X dikalikan X. Tidak linier. Di sini, variabel X dengan Y juga tidak linier. Karena di sini, ini kan cos X, nggak dikalikan Y. Ini kan sendiri. Ya, ini kan bentuk umumnya, gini kan? Iya. Sudah, berarti ini adalah contoh PD yang linier. Dapat dipahami? Iya, Pak. Yang lain? Baik. Selanjutnya, Ilham Ahmad Kamil. Halo Pak, iya Pak. Ya, silakan. Pilih. Share screen. Belum Pak, belum. Masih mengerjakan ini. Masih, kalau gitu langsung di unmute. Gunakan unmute. Saya siapkan whiteboard-nya. Baik Pak, saya coba ya Pak. Ya, oke. Bisa nulis di situ ya? Oke, baik. Itu nomor berapa? 1. 2 Pak, 1 tadi 2. sudah dikerjakan. Oh, 2, oh ya. Ya, terus? Bentar tak ambil mouse Pak. Oke, siap-siap. Megananda. Megananda. Pak, maaf. Tadi saya
lupa screenshot, jadi cuma mengerjakan nomor 1. Oke, saya akan buka ini share screen saya. Nanti Anda mengerjakan bisa pilih yang lain. Ya Pak, makasih. Pak, pindah, Pak. Apanya? Pokoknya sesinya. Oh iya, langsung nulis di situ bisa. Tulisan saya hilang, Pak, tapi yang tadi. Oh iya, yang tadi hilang. Tapi ini ada DY plus itu siapa yang nulis? Oh iya, siap-siap. Cari di posisi yang tidak ada tulisannya. Di situ tidak boleh. Atau warna merah ya. Oke, gimana? Non-linear, Pak. Oke, kenapa non-linear? Karena itu, sek kuadrat X. Kuadrat X-nya dapatnya dari mana? Turunan tan X. Turunan? Tan integral sih, yuk. Benar, Pak. Gini, jadi untuk menentukan PD linear atau non-linear, Anda tidak usah menyelesaikan, cukup diperhatikan saja. Nomor 2 ini kan Y aksen plus cos Y sama dengan tangen X. Apakah di cos Y ini ada perkalian dengan X? Tidak ada. Apakah di tangan X ini ada perkalian dengan Y? Tidak ada. Maka nomor 2 itu juga PD linear. Clear? Oh, konsepnya gitu ya, Pak? Siap-siap. Oh iya, kalau hanya ngecek linear atau tidak, nggak usah dikerjakan. Beda dengan gini, solve, selesaikan, itu beda lagi. Ini kan hanya apakah PD linear atau tidak. Oke? Oh, berarti kalau yang sebelah kiri kalau ada dikali X, kalau ada Y kali X, berarti non-linear itu. Kalau di salah satu sisi, Pak, ya apa? Non-linear maksudnya. Jadi Anda bisa lihat di sisi kiri maupun kanan. Kalau semisal yang tan X dikali Y, berarti non-linear maksudnya. Betul. Oh iya, siap. Baik, Pak. Oke, sekarang selanjutnya yang tadi yang sudah saya panggil siapa? Mega. Saya Pak. Ya, langsung Mega. Jadi tidak harus dirumuskan. Iya, 3 atau 4. Yang penting alasannya. Nomor 3, Pak. Apa itu? Non-linear. Kenapa? Karena pangkatnya hanya ada di satu. Kenapa? Karena ada pangkatnya. Mana ada pangkatnya? Sama dengan X kuadrat. Oke, baik. Bagus. Ya, jawabannya benar. Dia non-linear. Kenapa? Karena di sini ada X kuadrat. Apa arti X kuadrat? Ada perkalian antar variabel. Anda juga bisa melihat pada suku E kali Z. Ini juga akan menghasilkan non-linear karena ada perkalian antara variabel X dan variabel Z. Clear?
Oke, dengan cara yang sama, nomor 4 adalah PD non-linier. Dapat dipahami? Iya, Pak. Pak, berarti Oke, baik. ini hanya untuk apa mengclear. Ya, Jika dalam persamaan itu ada terjadi perkalian antar variabel, itu pasti bukan linear ya, Pak? betul. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan kasih Anda soal yang lain dulu. Soalnya saya. Oke. X kuat X pangkat 3 dx kemudian plus 2y plus 1 dx sama dengan 0. Oke, saya akan tanya kalau nggak ada orangnya langsung saya keluarkan dari Zoom. Ya. Tausia. Iya Pak, gimana tadi Pak? Saya Oke, putus-putus. di share screen saya, ya. Pertanyaannya adalah selesaikan. Tapi sebelum Anda saya minta menyelesaikan, ini kira-kira PD terpisah atau dapat dipisahkan? PD apa itu? Tausia? Bentar Pak, saya masih bingung. Bingungnya kenapa? Tadi katanya nggak ada pertanyaan. Iya tadi masih memahami Pak. Sekarang pendalaman memahami gitu ya? Iya Pak. Oke. Nah ini dua-duanya ini, Anda ini, pertanyaan untuk Anda. Yang atas, ya, terpisah atau dapat dipisahkan, wis. PD terpisah atau dapat dipisahkan. Oke. Gimana jawaban Anda? Kayaknya terpisah Pak. Terpisah, oke. Kayaknya terpisah. Nggak usah ragu-ragu, ya. Iya Pak. Oke, terpisah tuh dapat dipisahkan? Terpisah Pak. Baik. Yakin? Oke, sekarang alasannya kenapa terpisah? Karena itu ini bentar Pak, bingung. Oh, jangan bingung. Ya. Kalau Anda bingung, apalagi saya nanti tambah bingung lah. Kalau Anda bingung, saya juga bingung loh ya. Oke. Yang DX-nya, oke, warnanya jangan merah. Nah, kunci dulu ini. Kemudian salah satu. Kemudian warna merah. Kemudian saya pilih ini warna oke. Baik, perhatikan di DX ini.
Ya, sesuatu yang di depan dx itu fungsi dalam apa? Halo, Tausia? Iya, Pak. Bentar. Ya, di depannya dx itu, di depannya yang kotak itu fungsi dalam apa? Artinya gini, fungsi dalam itu di situ ada variabel apa saja? X Iya, saja, Pak. Bang. X saja. Ya. Kan nggak ada Y-nya kan? Iya, Pak. Kemudian yang di DJ, depannya DJ sampai plus ini ya, fungsinya dalam apa? Iya, Pak. Karena di depannya X, dx adalah fungsi dalam X saja, kemudian di depan Y fungsi dalam Y saja, maka yang pertama ini adalah PD terpisah. Saya ulang lagi, ini adalah PD terpisah. Karena apa? Bagian dx hanya X saja, bagian dy Y saja. Oke? Jelas, Tausia? Iya, Pak. Oke, sekarang saya akan tanya ke Rizwanda Ayu. Iya, Pak. Oke, yang kedua, PD terpisah atau dapat dipisahkan? Dapat dipisahkan, Pak. Oke, kenapa kok dapat dipisahkan? Itu yang EY per EY plus 1 itu ada apa komponen DX-nya, Pak? Oh iya, oke. Kalau saya ganti sekarang, biar ini dulu, apa namanya, fokus. Oke, saya akan, kalau seperti ini, Terpisah, PD Pak. apa? Oke, PD terpisah. Clear sampai di sini? Iya, Pak. Oke, sekarang saya akan buat PD lagi, ya. Nah, saya akan carikan kalau misalkan X, Y, dx plus Y dj sama dengan 0. Oke, baik. Saya akan triangle. Iya, Pak. Oke, yang terakhir ini PD apa ini? Dapat dipisahkan. Oke, kenapa kok bukan PD terpisah? Soalnya itu fungsi dx-nya ada variabel y. Oke, baik. Ini adalah PD dapat dipisahkan. Ya. Bisa nggak merubah menjadi PD terpisah? Jawabannya bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Dibagi ya, Pak. Oke, baik. Dibagi Y. Saya akan tulis kalau ini dibagi Y jadi berapa itu? X dx plus dx plus dy. dy sama dengan 0. Oke, baik. Ini menjadi PD terpisah. Ya. Jadi ya perubahan
Ya. Dari sini ke sini, warnanya jangan merah lagi. Saya pilih. Dari sini ke sini, yang awalnya PD dapat dipisahkan, kemudian dirubah menjadi PD terpisah. Ya. Clear sampai di sini? Oke. Kalau sudah, silakan kerjakan nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Atau ada yang kasih contoh 1? Atau langsung? Pak, itu coba yang nomor 1, Pak. Boleh. Bisa buat anut langsung di bawahnya sini? Iya, Pak. Oke, baik. Akan. Ini kan dikarenakan sudah terpisah dan variabel dx, variabel x udah sama dx, jadi tinggal integralkan masing-masing aja. Jadi kalau sudah terpisah untuk menyelesaikan, semuanya diintegralin. Ini integralkan jadinya seperti apa? Gini, Pak. 1/4 X pangkat 4, Y kuadrat, ya ini. Yang plus 1 tuh kalau diintegralin berapa itu? Kan ada Oh plus. iya, itu tambah Y, Pak. Cuma, Pak. Plus Y ya? Iya, Pak. Oke. Integral dari 0 konstanta. Oke, baik. Ya. Ini adalah solusi umum dari suatu PD. Kenapa? Masih ada C-nya. Sudah sampai sini selesai. Oke. Next. Soal nomor 2. Atau nomor 3. Silakan. Saya nomor 3, Pak. Silakan. Ini perubahan dari dapat dipisahkan menjadi terpisah sudah ya. Tinggal menyelesaikan saja. Yang atas ini saya hapus saja. Nomor 2, oke. Silakan. Gunakan anut di atas. Tempat kosong.
Sudah, Pak. Oke, baik. Setengah E kuadrat plus Y sama dengan C. Baik. Terima kasih. Benar. Nomor 2 sekarang. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba? Nomor 2. Saya mau coba, Pak. Oke, silakan. Ini sudah selesai, saya hapus. Saya mau nulis soal lagi. Sebentar, Pak, saya izin ambil mouse. Oke, baik. Silakan Anda juga bisa unmute ya, walaupun saya lagi nulis. Baik, Pak.
Oke, baik, jelaskan. Jadi ini kan sudah terpisah ya Pak. Oke, kenapa kok terpisah? Karena di depan DX dan D itu sesuai. Jadi di depan DX-nya nggak ada Y, di depan B-nya nggak ada X. Sudah sesuai. Oke. Terus Ya, tinggal terus? diintegralkan. Dulu diintegralkan semuanya. Integral E pangkat X dx jadi E pangkat X, lalu integral E pangkat Y per E pangkat Y plus 1 dy, jadi ln E pangkat Y plus 1, lalu integral 0 dx jadi C. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini ada yang mengganggu saya ini ya. Integral E pangkat Y per E pangkat Y plus 1 dy kok bisa jadi ln, ini gimana ini ceritanya? Ini Pak, dimisalkan. Oh, dimisalkan. Apanya yang dimisalkan? E pangkat Y plus 1-nya dimisalkan jadi U. Nanti dy-nya ini diganti, Pak. Jadi du per dy itu sama dengan E pangkat X. Nanti diganti. Jadinya kan 1 per U. Nah, integral dari 1 per U, du itu sama dengan ln U-nya tadi kan E pangkat Y plus 1. Jadi hasilnya seperti ini, Pak. Oke, baik. Dimisalkan ya, jadi nanti kalau Anda ngerjakan, jika kalau ini kan memang karena keterbatasan kita bicara di ini ya, di dunia virtual, cukup saya klarifikasi dengan pertanyaan. Tapi nanti satu ujian harus ditulis lengkap ya. Kalau enggak, karena saya anggap bahwa hasilnya bukan dari Anda, kira-kira seperti itu. Dapat dipahami yang lain? Oke. Oke, jadi ini bisa diuraikan yang jelas ya. Oke. Saya punya 4 soal sekarang. Saya akan bertanya dulu. Revina Astri. Iya, Pak. Oke, nomor 1. Terpisah atau dapat dipisahkan? Dapat dipisahkan. Oke, kenapa? Karena di dx-nya itu ada y plus 1 dan di dy-nya itu ada x plus 1. Oke, berarti kira-kira seperti ini ya. Bentar. Jadi ya, ini sama ini ada 2 di dx. Kemudian dy antara ini dengan ini terpisah. Tapi kalau di sini ada xy gitu ya, dia bukan PD terpisah lagi. Bukan PD dapat dipisahkan. Yang terpisah itu bisa juga Anda lihat ini. Jadi di depan dx, antara yang x sama y itu sudah terpisah. Ya, atau dapat dipisahkan. Jika hal ini terjadi, maka PD tersebut adalah PD dapat dipisahkan. Clear? Semuanya ini kemungkinan PD dapat dipisahkan. Sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Ya. Kemudian Anda foto dan yang saya panggil harus share screen. Clear? Oke, 10 menit sambil dinyalakan video Anda. Silakan. Ini share screen saya kan whiteboard toh? Ya, betul ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ya kan, 10 menit.
Pak.